Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Teta Dirgantara Yusyi Kusuma. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rapor kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026 dengan analisis 7 bulan pertama berdasarkan artikel CNBC Indonesia. Kita langsung. Pertama-tama latar belakangnya adalah bagaimana kondisi perekonomian Indonesia setelah 7 bulan pertama 2026. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi masih kuat, tetapi terdapat tekanan pada rupiah, konsumsi, pasar saham, dan ketenaga kerjaan. Analisis tidak cukup hanya melihat PDB, perlu melihat daya beli, harga, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi. Tujuan presentasi ini adalah menilai kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan data dan memberikan pendapat, murni pendapat saya. Kita masuk ke pertama, yaitu terkait pertumbuhan ekonomi. PDB Indonesia kuartal 1 2026 tumbuh 5,61% year over year. Pertumbuhan kuartal 1 2025 sebelumnya sebesar 4,87%. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama. Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi, sekitar 21,81%. Sebagai catatan di sini, pertumbuhan dipengaruhi faktor musiman Ramadan, Idul Fitri, dan pembayaran THR. Jadi analisisnya menggunakan fundamental yang masih cukup kuat, tapi keberlanjutan pertumbuhan perlu diperhatikan. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi Juni 2026 tercatat 3,34% year over year. Inflasi bulanan Juni 0,44%. Inflasi intinya 2,76% year over year. Inflasi masih berada dalam sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Analisisnya yaitu inflasi relatif terkendali, tapi tekanan harga tetap perlu diantisipasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya kita akan bahas nilai tukar rupiah. Di awal 2026 sekitar 16.670 per US dollar. Rupiah sempat melemah hingga sekitar 18.170 rupiah per 1 US dolarnya. Tapi di tanggal 31 Juli 2026, sekitar 18.040 rupiah per 1 dolar US. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya barang dan bahan baku impor. Dampak lanjutannya bisa berpengaruh pada biaya produksi, inflasi, dan beban kewajiban valuta asing. Jadi analisisnya di sini terkait stabilitas rupiah menjadi salah satu tantangan utama bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas konsumsi masyarakat. Indeks keyakinan konsumen pada bulan Juni 2026 sebesar 117,8. Yang Januarinya 2026 juga 127,0. Indeks kondisi ekonomi saat ini turun dari 112,2 menjadi 109,2. Indeks ekspektasi konsumen turun juga dari 129,7 menjadi 126,4. Tetapi indeks masih di atas 100, tetapi optimisnya yang menurun. Daya beli dan keyakinan konsumen perlu dijaga karena konsumsi merupakan motor penting dalam ekonomi. Kita membahas contoh lain terkait penjualan eceran. Pada Mei 2026 turun 1,5% secara bulanannya. Secara tahunan, penjualan eceran mengalami kontraksi sekitar 3,9%. BI memperkirakan Juni 2026 masih mengalami kontraksi sekitar 4,4% year over year. Sebagai pembanding, Januari kemarin masih tumbuh sekitar 5,7% year over year. Nah, analisisnya yaitu perlambatan penjualan menjadi sinyal bahwa konsumsi masyarakat perlu mendapat perhatian khusus. Selanjutnya kita bisa melihat di aspek ketenaga kerjaan dan PHK. PHK bulan Januari sampai Juni 2026 ini sebanyak 32.389 pekerja. Jumlah ini lebih rendah
sekitar 23,58% kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jawa Barat mencatat jumlah PHK tertinggi, sekitar 6.727 pekerja di PHK di Jawa Barat. PHK yang lebih rendah adalah sinyal positif. Namun, puluhan ribu PHK tetap menunjukkan penciptaan lapangan kerja yang masih menjadi pekerjaan rumah ini bagi negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas terkait pasar saham atau IHSG. IHSG sempat berada di titik rendah sekitar 5.317 pada 8 Juni 2026 kemarin. Setelah itu IHSG mengalami sedikit pemulihan di akhir Juli 2026 sekitar 6.222. Pemulihan menunjukkan perbaikan sentimen pasar pada akhir Juli. Namun, secara keseluruhan pasar masih menghadapi tekanan dari faktor domestik maupun global. Jadi, terkait ini analisisnya adalah kepercayaan investor perlu kita jaga melalui stabilitas ekonomi dan kebijakan yang kredibel sehingga investor tidak keluar dari pasar saham atau market IHSG kita. Selanjutnya pada harga energi dan BBM. Harga energi ini kan pasti berpengaruh pada transportasi, produksi, distribusi, dan inflasi. Pada awal 2026 kemarin, sejumlah BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Tapi di 1 Juli 2026, beberapa harga BBM non-subsidi kembali diturunkan. Pertalite contohnya, dia tetap sekitar 10.000 per liter. Solar subsidi juga sekitar 6.800 per liter. Analisisnya yaitu stabilitas harga energi penting untuk menjaga biaya hidup dan aktivitas ekonomi Indonesia. Rapor ekonomi Indonesia cukup baik, tetapi perlu diwaspadai. Positifnya, pertumbuhan lebih dari 5%. Inflasi masih dalam sasaran, konsumen tetap optimis, PHK lebih rendah year over year, IHSG-nya juga sudah mulai pulih. Yang perlu diperhatikan yaitu rupiah melemah, konsumsinya melambat, penjualan eceran terkontraksi, dan PHK masih tinggi, serta risiko global yang tidak bisa kita kendalikan. Kesimpulannya yaitu Indonesia belum berada dalam kondisi krisis, masih aman, tetapi momentum pertumbuhan harus tetap dijaga. Pendapat saya, pertumbuhan PDB yang tinggi belum otomatis berarti kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat. Kita harus memprioritaskan pada menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga dan rupiah, serta memperkuat sektor produktif. Pertumbuhan ekonomi perlu berkualitas. Jadi bukan hanya tinggi secara angka, tapi juga terasa manfaatnya bagi masyarakat. Menurut saya, Indonesia masih memiliki peluang tumbuh lebih kuat pada semester 2 2026 nanti jika kebijakan ekonomi yang dijalankan secara konsisten. Mungkin sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.